Selamat pagi bagi kita warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-276 tahun 2024. Sebelum kita memulai karya pengabdian kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 1. Mazmur 16 ayat 1. Demikian tertulis, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Protect me, O God, for I have taken shelter in you. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, jagalah aku ya Allah. Jagalah aku ya Allah. Kata jagalah aku ya Allah merupakan doa permohonan dan permintaan pemazmur kepada Allah. Dengan meminta Tuhan untuk menjaga dia dan menjaga kita, ada pengakuan bahwa kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan kerentanan. Kita tidak mampu mengatasi diri kita, tidak mampu menjaga diri kita, tidak mampu memberi kenyamanan kepada kita, maka kita butuh perlindungan dari Tuhan. Ancaman yang kita hadapi, kita tidak tahu kapan datang, dari mana datang, apakah dari bawah, atas, samping, kiri, kanan, tidak tahu kita, maka butuhlah kita perlindungan Tuhan. Nah, frasa jagalah aku ya Tuhan merupakan permohonan untuk perlindungan diri, bahwa baik perlindungan fisik maupun perlindungan spiritual. Pemazmur menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang dapat melindungi dan menjaga. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan perlindungan dan penjagaan atas diri kita dari potensi yang membahayakan kita. Dalam hidup kita seringkali mengalami ketidakpastian, keamanan, atau mengalami resiko. Jadi permohonan jagalah aku ya Tuhan mencerminkan keinginan untuk memiliki kepastian, kenyamanan, dan keamanan. Nah, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, kita menemukan ketenangan dalam pengetahuan, ketenangan dalam perlindungan Tuhan. Dia atau Tuhan memegang kendali atas kita. Kalau minta Tuhan menjaga kita, itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan yang intim. Saya minta kepada seseorang, itu berarti saya punya hubungan yang intim kepada dia, sehingga saya berani meminta atau meminjam sesuatu kepadanya. Jadi kalau kita berani meminta kepada Tuhan, itu berarti hubungan kita dengan Tuhan intim. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak jauh tapi dekat. Inilah pengakuan bahwa kita memerlukan bimbingan dan dukungan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan intimnya hubungan kita dengan Tuhan, ada rasa saling percaya dan ketergantungan kita yang mendalam kepada Tuhan. Nah, frasa jagalah aku Tuhan juga merupakan pernyataan iman. Ketika kita minta Tuhan menjaga kita, itu berarti kita beriman kepada Tuhan yang akan menjaga kita. Kita beriman kepada Dia yang akan melindungi kita. Itu menunjukkan bahwa kita memohon kepada Dia yang lebih kuasa, lebih mampu daripada kita. Sehingga permohonan itu kita tujukan kepada orang yang maha kuasa. Dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mengundang intervensi ilahi, intervensi Allah terhadap diri kita, terhadap hidup kita. Kita berharap bahwa Allah bekerja dalam situasi kita, memberi kita hikmat, kekuatan, perlindungan, dan bimbingan yang kita perlukan
dalam rangka menghadapi tantangan dan pergumulan kita. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, pentingnya perlindungan ilahi. Jadi perlindungan ilahi itu bagi kita sangat penting dan urgen. Karena sahabat, setiap hari kita punya ancaman risiko hidup. Risiko dari kecelakaan, risiko dari kegagalan, risiko dari kematian. Tetapi jika Tuhan melindungi kita, menjaga kita, maka Dia akan memberi kita perlindungan dan memberi kita keamanan. Itu yang pertama, pentingnya perlindungan ilahi. Yang kedua, ketenangan dalam Tuhan. Jadi kalau kita sudah minta perlindungan kepada Tuhan, maka jiwa kita tenang, nyaman. Jadi Mazmur memberikan harapan bahwa berlindung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, atau kita minta Tuhan menjaga kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Ini yang menarik dari teks ini. Sehingga kita tidak lagi takut menghadapi pergumulan kehidupan kita, tantangan kehidupan kita. Karena ada Tuhan bersama kita mengatasi pergumulan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengakuan keterbatasan manusia. Jadi kalau kita mau jagailah aku Tuhan, itu berarti kita mengaku diri kita terbatas, tidak mampu melakukan segalanya untuk kita. Kita terbatas. Jadi dengan meminta kepada Tuhan untuk menjaga kita, ada pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan kerentanan. Kita tidak mampu mengatasi masalah kita satu persatu tanpa Allah. Kita tidak bisa terlepas atau terbebas dari belenggu ancaman, dari risiko tanpa perlindungan Tuhan. Jadi jagailah aku Tuhan, berarti ada pengakuan keterbatasan kita dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan menolong, melindungi kita. Jadi apa yang hendak kita renungkan di dasar ini? Pertama, pentingnya perlindungan ilahi. Yang kedua, ketenangan dalam Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, pengakuan keterbatasan manusia. Karena itu perkataan jagalah aku ya Allah adalah ungkapan yang kaya makna dan menunjukkan kerinduan kita untuk memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan, sambil menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas firman yang kami renungkan hari ini. Sama seperti Mazmur memohon agar Tuhan menjaga kami. Karenanya kami berseru dan meminta, jagailah kami ya Tuhan. Dengan permohonan ini kami mengakui kami manusia yang terbatas, yang rentan mengalami risiko dan bahaya baik fisik dan spiritual. Karenanya kami menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga kami akan meroleh ketenangan dalam Tuhan. Dan firman-Mu ini akan memberi kami kelegaan. Terima kasih Bapa, membuat kami mengerti memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.